Assalamualaikum, kembali lagi di Patrick Sajang TV. Jangan lupa di subscribe and di like ya. Mari kita majukan dunia pendidikan Indonesia. Thank you, selamat menonton. Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Bapak. Saat ini kita akan belajar mengenai satuan pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Semoga kalian sehat selalu. Saat ini kita akan belajar satuan pengukuran sudut. Satu putaran penuh untuk derajat itu 360 derajat atau 2pi. Jadi 2pi itu 360 derajat, atau disederhanakan kita bagi menjadi 2, jadi nilai pi itu adalah 180 derajat. Nah, aturan ini kita gunakan untuk merubah dari radian ya pi ke derajat ya. Nah, perhatikan contoh soal ini. Ubahlah sudut di bawah ini menjadi satuan derajat ya. 2/3 pi itu kita rubah menjadi derajat. Artinya 2/3 kali pi. Ingat, pi itu nilainya adalah 180 derajat. Berarti 2/3 dikalikan dengan 180 derajat. Nah, kita sederhanakan 180 derajat dibagi 3 itu jadi 60. 60 dikali 2 ya, jadi 120 derajat. Paham ya? Jadi nilai pi itu berapa? 180 derajat. Jadi 2/3 pi itu 120 derajat ya. Soal yang kedua, lihat, perhatikan. Jadi 5/3 pi. Jadi 5/3 dikali dengan pi. Ingat, pi itu berapa? 180 derajat. Berarti 5/3 kali 180 derajat. Kita coret kembali, hasilnya 60. Nah, berarti 60 kali 5 ya. Nah, 5 kali 60 sama dengan 300 derajat. Jadi 5/3 pi itu sama dengan 300 derajat. Soal ketiga, perhatikan 0,333 itu kali dengan pi. 0,33 itu bisa dirubah jadi pecahan biasa ya, menjadi 1/3. Nah, dikali pi. Jadi pi nya kan kita ganti dengan 180 derajat. Jadi 1/3 kali 180 derajat. Kita coret, hasilnya 60. Maka jawabannya 1 kali 60 derajat. Hasilnya 60 derajat. Ya. Jadi 0,33 itu hasilnya adalah 60 derajat. Paham ya? Nah, semoga mudah lah, yakin bisa. Lanjut soal berikutnya ya. Ubahlah sudut di bawah ini menjadi satuan radian. Jadi dari derajat jadi radian ya. 60 derajat itu jadikan radian. Jadi 60 derajat kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Nah, kenapa dikalikan pi per 180 derajat? Ingat, kalau 1 pi itu adalah 180 derajat. Berarti kalau ingin jadi radian, dia tinggal dibagi 1 radiannya ya. Jadi 60, sederhanakan 60 dengan 180 kita bagi dengan 60 ya. Ini jadi 1, ini jadi 3 ya. Jadi 1/3 pi. 60 derajat itu sama saja dengan 1/3 pi radian ya. Lanjut soal 2.
135 derajat dikalikan dengan pi per 180 derajat sama dengan, nah ya, 135 derajat pi per 180 derajat ya. Ini kita gabungkan, nah lalu kita sederhanakan ya. Mau dikalikan 2 dulu supaya 270 derajat ya, pi per 360 derajat. Nah, mau di seperti itu boleh, pokoknya sederhanakan ya. Nah, ini kalau 27 dengan 36 sederhanakan bagi jadi 3/4 pi. Jadi 135 derajat itu sama dengan 3/4 pi. 225 derajat itu kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Nah, sama dengan 225 derajat pi per 180 derajat ya. Kita sederhanakan, mau dikalikan dengan 2/2 boleh, supaya itu kelipatan 225 nya biar apa, menjadi bulat ya. Jadi 450 derajat pi per 360 derajat. Kita coret 45 bagi dengan 9, 36 bagi dengan 9, jadi 5/4 pi. Jadi 225 derajat itu sama dengan 5/4 pi. Jangan lupa subscribe dan jempolnya ya. Segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku disebut dengan segitiga siku-siku. Sisi di depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang, disebut sisi miring atau hipotenusa. Dua sisi lain pada segitiga siku-siku itu disebut kaki-kaki segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri. Suatu garis yang bergerak berlawanan arah jarum jam membentuk sudut theta, maka kemudian kita bisa menentukan posisi X dengan Y-nya. Untuk membuat perbandingan trigonometri, maka sin theta sama dengan X per R, cos theta Y per R, dan tan theta X per Y. Untuk mempermudah menghafal, maka kita buat X kita ganti dengan samping sudut, Y kita ganti dengan depan sudut, R kita ganti dengan miring ya, samping depan miring. Maka sin theta menjadi depan banding miring ya, cos theta samping banding miring, dan tan theta depan banding samping. Jadi sin demi cos sami dengan tan desa. Sin demi cos sami tan desa. Nah, sin demi cos sami tan desa itu untuk menjadi hafalan ya. Perbandingan trigonometri lainnya, kosekan theta itu sama dengan 1/sin theta, sekan itu sama dengan 1/cos, cotangent sama dengan tan theta ya. Tentukan semua perbandingan trigonometri pada sudut theta pada segitiga berikut. Itu perhatikan gambar, C-nya sisi miring ya. C itu kita menggunakan rumus Pitagoras. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 144 tambah 25 sama dengan 169. Akarnya adalah 13. Ya.
Maka sin deminya adalah 5/13, cos saminya adalah 12/13, tan desa adalah 5/12, kosekannya 13/5, sekannya 13/12, dan kotangennya adalah 12/5. Ya, mudah-mudahan kalian paham sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu 30, 45, 60, 90 derajat ya. Nah, kalau kita punya sudut 45 derajat, maka kita ganti dengan teorema Pitagoras itu mencari C itu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Jadi 1 tambah 1 alias akar 2. Berarti C itu akar 2 ya. Jadi sin 45 derajat itu adalah 1/akar 2 ya, sin deminya alias setengah akar 2. Cos 45 itu setengah akar 2 juga, dan tan 45 itu adalah 1/1 alias 1. Perbandingan trigonometri untuk sudut 30 dan 60 derajat dapat ditentukan dengan menggambar segitiga sama sisi yang panjangnya semua sisinya 2 satuan ya. Perhatikan itu ada segitiga sama sisi 2 satuan semua. Jadi T-nya adalah dengan Pitagoras ya. Jadi didapat akar 3. Sin 30 itu 1/2, cos 30 sama dengan setengah akar 3, tangen 30 sama dengan 1/3 akar 3. Sin 60 itu 1/2 akar 3, cos 60 setengah, tan 60 akar 3. Nah, ini untuk sudut-sudut istimewa bisa kita ingat-ingat dengan membuat tabel ya. Jadi dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Nah, itu bisa dilihat ya, dihafalkan. Bisa juga dengan aturan tangan ini. Ya. Dari jempol ke kelingking. Nanti satu waktu kita akan bahas ini dengan aturan tangan ya. Nah, itu untuk menjadi hafalan. Sin dengan cos itu kebalikannya ya. Nah, untuk nilai tangan itu nilai sin per cos. Nah, kita coba menyelesaikan segitiga siku-siku. Tentukan besar sudut dan panjang sisi yang belum diketahui dari segitiga siku-siku berikut. Perhatikan gambar ya. Bahwa sisi miringnya 18, sudutnya adalah 30 derajat, depannya itu A, sampingnya itu B ya. Kita perhatikan, karena jumlah dua sudut lancip segitiga siku-siku adalah 90 derajat, maka sudut B itu sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat, jadi 60 derajat ya. Untuk menentukan nilai A, kita gunakan sin ya, sin 30, sin demi. Sin 30 derajat sama dengan A/18, maka A sama dengan 18 sin 30, 18 kali setengah sama dengan 9. Cos 30 B/18 ya. Jadi maka B sama dengan 18 cos 30, 18 kali setengah akar 3 sama dengan 9 akar 3. Semoga paham ya. Sekian perjumpaan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan jempolnya.